kembalikan pada hadis berkenaan dengan saumnya Rasulullah SAW, puasanya Rasulullah. Dalam bab ini kita akan jelaskan tentang saum Nabi SAW, baik yang wajib maupun yang sunnah. Saum yang sifatnya berulang bersamaan dengan bergantinya pekan, seperti saum pada hari Senin dan Kamis, atau berulang karena pergantian bulan, seperti saum 3 hari setiap bulan Hijriah, atau yang berulang dengan pergantian tahun, seperti saum pada bulan Ramadan, yang merupakan salah satu rukun Islam, dan juga beberapa saum seperti saum Asyura dan yang lain. Yang dimaksud dengan saum atau puasa yaitu menahan secara bahasanya, atau menghalangi dan mengengkang jiwa. Jadi kalau saum itu menahan, setiap menahan adalah saum. Menahan lapar, menahan berbuat yang dilarang oleh Allah itu saum atau puasa. Sedangkan menurut syar'i atau syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Itulah saum. Lalu saum itu adalah pendidikan atau madrasah atau tarbiyah keimanan yang semua orang beriman akan mendapatkan pelajaran yang besar dan luar biasa. Jadi ketika orang beriman melaksanakan puasa, berarti dia sedang mentarbiyah keimanannya, karena semua orang beriman akan mendapatkan pelajaran dari apa yang dilakukan, pelajaran yang besar, bahkan pelajaran yang luar biasa yang tidak disadari. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini inti daripada saum itu adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, maksudnya adalah ketaatan mulia, menanamkan ketakwaan kepada Allah, membangkitkan dalam jiwa semangat untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan melindungi diri dari perbuatan dosa. Saum itu ada 2 macam. Ya, pertanyaan kita. Saum itu ada 2 macam. Yang pertama, saum dari hal-hal yang membatalkannya, seperti makan dan minum dan syahwat. Nah, saum hukumnya wajib bagi semua hamba setiap hari di siang hari bulan Ramadan. Ini wajib sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Yang berikutnya saum dengan meninggalkan hal yang haram dan dosa. Ya kan? Telinga wajib saum, yaitu menahan diri dari mendengar semua yang haram didengar. Gitu. Lidah juga wajib saum, itu wajib puasa, itu menahan agar menjauhi dosa seperti berdusta atau ghibah atau namimah atau mengejek dan yang lainnya. Bila itu yang dianalogikan dengan anggota tubuh yang lainnya. Dia harus saum semua, baru akan mencapai derajat tattaqun. Jadi bukan hanya menahan lapar dan menahan dahaga saja. Dia harus menahan semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berdagang sampai di sini. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Syafiq qala sa'altu Aisyah an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kana yasumu hatta naqula qad shoma wa yuqiru hatta naqula qad afṭara. Qala wa ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadimal Madinati ila Ramadan. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang saumnya Rasulullah SAW. Ia menjawab, beliau biasa saum sehingga kami katakan beliau telah saum, dan beliau biasa tidak saum sehingga kami katakan beliau tidak saum. Ia melanjutkan, Rasulullah tidak pernah saum sebulan penuh sejak tiba di kota Madinah, kecuali pada bulan Ramadan saja.
Nah ini yang dimaksud perkataan Aisyah bahwa Rasulullah SAW biasa sahur, sehingga kami katakan beliau itu setiap sahur terus. Orang ini sahur puasa maksudnya terus menerus itu, terus menerus setiap hari Rasulullah melaksanakan apa? Puasa. Nah, beliau menghabiskan waktu dengan sahur terus menerus. Bahkan kalau Rasulullah ingin sarapan atau makan ketika masuk ke rumah istri misalnya nggak ada makanan, dan Rasul bilang saya sudah sahur saja atau puasa saja. Jadi ketika sahabat bertanya kata Aisyah menjawab Rasulullah itu kalau lagi sahur seolah-olah tidak pernah berbuka, tapi kalau sudah berbuka seolah-olah tidak pernah sahur. Yang dilihat oleh istrinya Aisyah dan disampaikan kepada sahabat yang bertanya. Perkataan ini beliau biasa tidak sahur sehingga kami katakan beliau tidak sahur, maksudnya terusan tidak sahur, sehingga kami berkata beliau akan terus tidak sahur. Perkataan Rasulullah SAW tidak pernah sahur 1 bulan penuh sejak tiba di kota Madinah kecuali pada bulan Ramadan saja. Aisyah di awal mengatakan bahwa Nabi sering melakukan sahur, yaitu hanya beliau lakukan pada bulan-bulan tertentu seperti bulan haram, penuh dan bulan Sya'ban. Jadi yang Rasulullah lakukan sahur sunnah yang 1 bulan penuh itu pertama di bulan Haram, yang kedua di bulan Sya'ban. Dan beliau tidak pernah sahur sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan saja. Nah, dengar Allah perkataan Aisyah setibanya di kota Madinah, ia mengkhususkan dan menyebut waktu tertentu karena di waktu tersebut sudah banyak hukum-hukum yang diturunkan secara beruntun, di antaranya adalah hukum sahur. Jadi perintah puasa itu setelah hijrah di kota Madinah. Jadi begitulah Pak sahur Rasulullah SAW. Jadi ada sahur tadi pekanan ya, itu apa? Sahur hari Senin dan Kamis gitu ya. Terus ada sahur yang dilaksanakan setiap bulan itu Yaumul Bid gitu ya. Yaumul Bid itu 12, 14, 15 pertengahan bulan gitu. Ada juga sahur yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu yaitu yang dimaksud dengan sahur yang wajib yang dilaksanakan tahun biasa dilaksanakan itu puasa di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Jadi bagaimana kita dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Juga sahur yang dilaksanakan sebagaimana sahurnya Nabi Daud alaihi salam itu 1 hari puasa, 1 hari buka, dan hari puasa juga di selang-seling. Yang nggak boleh itu sahur terus-menerus itu malam. Ini sampai nggak buka. 3 hari puasa terus sampai nggak pernah buka 3 hari. Tapi hari ketiga itu pun bukanya sesuatu yang apa dipilih-pilih, nggak boleh punya haram. Kalaupun sahur seperti itu hanya mensisiarkan kepada Nabi SAW. Memang Nabi pernah sahur terus-menerus sampai Rasulullah tidak pernah buka selama 9 hari gitu kan. Tapi itu bersisiar bagi Nabi SAW memberi umatnya punya apa? Istilah kita makan mati gini gitu ya. Iya gitu. Mati gini kalau istilah kita bahasa ini orang baca itu nggak boleh punya apa? Haram. Atau disebut dengan sahur misal gitu Pak. Sahur misal itu apa? Jadi sahur 1 hari, nyambung hari kedua, nyambung hari ketiga, ini nggak pernah buka. Itu hukumnya apa? Hukumnya haram, tapi bagi umat Rasulullah. Tapi bagi Nabi Rasulullah SAW pernah melakukan sahur misal, tapi khususnya bagi Nabi. Tidak yang sesuatu seperti itu tidak bisa dia boleh diikuti karena itu khusus kepada Nabi kita. Itu namanya sahur misal. Kita boleh cukup bisa hari Senin, Kamis, atau 3 hari setiap bulan lainnya. Jadi Yaumul Bid atau mengambil tahun Nabi Daud SAW yang ini tahu masuk Nabi. Kalau alam salah berarti kami mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesempatan kita, dan mudah-mudahan senantiasa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan untuk kita semua. Kita semulakan dengan doa Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.